Terima kasih bisa hadir di sini di BKN PDI Perjuangan. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan dari Pak Wawan BPBD. Riset dari Institut Teknologi Bandung ini memang didukung oleh Kementerian Kelautan Perikanan dan BMKG serta BIG. Jadi gambaran penelitian ini berawal dari adanya tsunami Aceh tahun 2004 silam, dan memang sudah diteliti oleh beberapa peneliti juga seperti Wijokongko tahun 2018, kemudian ada dari luar negeri ROS itu tahun 2017 sampai 2019. Jadi memang asumsi yang terburuk dari timbulnya tsunami 20 meter ini kalau terjadi bersamaan gempa megatrust. Jadi megatrust selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur. Jadi megatrust ini adalah, kalau gempa megatrust ini gempa lempeng yang ada di perairan dangkal sekitar 0 sampai 30 km. Dan ini pusat yang terbesar 20 meternya itu ada di selatan Banten, Pangandaran. Di Pangandaran. Ya. Ke timurnya ini akan semakin kecil. Diperkirakan kalau Jawa Timur itu sekitar 11 sampai 12 meter. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, kita memang untuk tsunami ini rumusnya ya 20-20-20. Udah rumus baku itu ya. Jadi penelitian ini bukan untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat, tidak menimbulkan kepanikan, dampak kepanikan di masyarakat, tapi justru kalau kita lihat penelitian ini untuk mendukung penguatan sistem mitigasi bencana, terutama tsunami. Jadi sistemnya, sehingga dengan mitigasi bencana yang kita siapkan ini akan mengurangi dampak atau mencegah untuk kerusakan alam, korban jiwa dan sebagainya. Justru penelitian ini diadakan seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, bahwa gempa dengan ancaman tsunami 20 meter ini tidak bisa diperkirakan. Tapi tanda-tanda biasanya kalau di Jepang dan sebagainya memang ada, selain 20-20-20 tadi, ini tanda-tanda alam juga, misalkan ada ikan yang katanya ikan dari laut dalam namanya earfish, ini bisa mendeteksi kalau ada tsunami di Jepang maupun di Indonesia. Ini di perairan pantai, ini kalau ada di perairan pantai pasti akan terjadi tsunami. Jadi memang itu yang pertama. Yang kedua, memang disampaikan Pak Wawan, memang ada burung-burung di laut itu banyak ke daratan. Nah, kemudian yang ketiga, itu akan terjadi penurunan air laut. Air laut akan menyurut semakin cepat dan sumur-sumur akan kering. Itu akan terjadi. Jadi memang gambarannya bahwa gempa megatrust ini memang kalau itu terjadi bersamaan, gempa megatrust yang ada di selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur ini terjadi bersamaan. Kalau enggak ya enggak. Tetapi yang perlu kita waspadai bersama-sama, ini memang Indonesia ini khususnya di yang berhadapan dengan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, ini memang ada cincin api dan memang ada lempeng-lempeng Indo-Australia dan Pasifik yang memang ini daerah bencana, dari mulai pantai barat Sumatera,
ke selatan Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Papua sampai Sulawesi Utara. Itu memang daerah-daerah gempa akibat lempeng dan sebagainya. Nah, yang cuman perlu kita lakukan adalah teman-teman BMKG ini dengan adanya selain tadi Undang-Undang 24 2007, Pak Jokowi sebetulnya juga sudah menerbitkan Perpres 93. Ini tentang sistem informasi untuk pencegahan atau peringatan dini gempa bumi dan tsunami. Nah, ini BMKG sudah seperti yang disampaikan Pak Wan tadi. Jadi BMKG itu sudah ada monitoring dan pendeteksian dini dengan suatu peralatan khusus. Kalau saya bacakan namanya IoT. Jadi Internet of Things, dan diperkuat oleh superkomputer dan artificial intelligence atau AI yang nantinya akan disampaikan peringatan dini seperti yang disampaikan Pak Wawan di desa-desa tangguh bencana, dan juga adanya receiver. Nah, tentunya ini juga akan dilakukan juga oleh BMKG seluruh provinsi untuk mendeteksi, sehingga peringatan kalau kita lihat, terutama kalau saya lihat untuk peringatan-peringatan gempa maupun tsunami ini, Metro TV itu pasti tiap hari itu mesti ada kejadian gempa, dan ini monitoring dari BMKG ini setiap saat 24 jam. Nah, ini bisa diinformasikan ke BPBD, ke BNPB, ke media massa, ke masyarakat dan sebagainya, baik itu melalui media sosial seperti SMS maupun website dan sebagainya. Nah, yang perlu dilakukan adalah partisipasi semua pihak, tidak hanya BMKG, tetapi pemerintah daerah dengan penyiapan sarana prasarana yang seperti disampaikan Pak Wawan, juga edukasi ke masyarakat juga, termasuk peran media sosial. Jadi menjelaskan sebaik mungkin, jadi bahwa penelitian di ITB ini, dari ITB yang dikoordinir ITB ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan makin menimbulkan kepanikan masyarakat, tapi bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan kita dengan mitigasi bencana terhadap tsunami. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Memang ada 7 langkah saya kira yang perlu dilakukan untuk supaya kita bisa mengambil langkah-langkah. Ada tentu saja masyarakatnya agak takut-takut juga ini. Nanti lewat Pandanarum sambil nyincing celana mau lari. Ya, monggo Pak Inggi, bagaimana melihat informasi itu, terus yang sudah dilakukan dengan kerjasama dengan BPPD maupun di KP ya. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan dan semua yang hadir dari Bapak BPD. Saya tadi jam 5 itu terima undangan. Saya sangat kaget loh, kok ada undangan yang sangat mendadak sekali itu loh. Saya lihat ternyata penanggulangan tsunami ya, Jagong Lumajang. Terus saya baca lagi BKN, Badan Kebudayaan Nasional. Badan kebudayaan apa ndak ludrukan kira-kira Pak gini. Alhamdulillah ternyata di sini membahas masalah tsunami. Saya sangat kemarin itu ya saya dapat info. Maklumlah saya masalahnya kan di desa di paling selatan sendiri. selatan sendiri. Ada dekat pantai. Jadi apa namanya tuh? Sinyal kurang kuat. Sinyalnya untuk info tsunami itu kurang. Oke. Nah, jadi kemarin ini saya dapat info ya masalah tsunami dari BMKG itu dapat di-share dari teman saya. Kalau Jawa Timur bagian selatan sendiri ini akan ada tsunami yang tingginya sampai 20 meter. Betul.
Ya tadi saya dengarkan 20 masih saya belum paham jelas masalah 20. Nah, tapi di desa saya ya saya sangat tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Mestinya kalau ada tsunami mesti ada tanda-tanda ya, tanda-tanda apa yang katanya Bapak tadi itu Pak Dinas ikan apa namanya itu, nah itu tanda-tanda akan ada tsunami. Tapi di desa saya di sana ini kan banyak orang yang ritual Pak. Ritual ya. Seperti basukur itu tiap malam Jumat Legi itu ritual. Termasuk mancing juga ya malam. Ritual mendatangkan orang-orang mana itu ritual. Malam di sana itu saya sempat negor, Pak. Waktu itu rame-ramenya ISIS. Oh iya. Okay. Pak, ini apa ini malam-malam kok mengajak orang sing cantik-cantik kurene kabeh. Ritual. Enggak, sekarang yang larangan sangat berat sekali, Pak. Karena apa? Sekarang ada ISIS, sedangkan yang datang di sini ini ya datang dari luar kota semua. Iya. Bawa mobil yang mewah-mewah itu, bawa ke laut itu malam-malam. Ternyata katanya ritual. Loh, ritual kok bawa bir? Ritual bawa bir. Loh. Terus ceweknya itu enggak boleh pakai celana. Oh. Itu masuk celananya pendek-pendek semua. Jadi pupune kayak tok kabeh. Ritual modern itu. Jadi saya larang waktu itu. Nah, saya ini tadi yang ada info tsunami yang tingginya 20. Dengan adanya ritual kayak gitu, Pak, ada lagi orang yang tidak saya kenal. Saya bawa ke balai desa waktu itu. Ini sudah tirakat. Tirakat selama 40 hari. Nah ini tirakat 40 hari. Hasilnya saya tanyakan untuk apa, Pak? Untuk keamanan, untuk menanggulangi tsunami. Loh kok ketepatan sih? Wah. Nah ini ya. Kebetulan sama ini. Iya, kebetulan sama. Terus gimana, Pak? Kalau Pandan Arum gitu. Kalau Pandan Arum tidak usah khawatir, Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tanyakan, sampean dari mana? Saya tidak punya KTP, Pak. Saya keliling terus. Lu rumahnya mana? Saya lupa rumah saya. Gitu, Pak. Waktu itu. Langsung saya antarkan ke Tempe. Sebelumnya itu saya antar ke Tempe. Sebelumnya saya tanyakan dulu bahwa orang ini sudah melihat ya selama 40 hari dari Pandan Arum ya sampai Neleman ya. Neleman ini Pak sampean tidak usah khawatir karena saya sudah melihat benteng yang sangat tinggi sekali dan kokoh sekali dari Pandan Arum sampai ke Badrajit. Jadi untuk tsunami ya, tsunami Pandan Arum dan Badrajit karena tadi itu saya tanyakan yang tirakat 40 hari saya nyatakan aman. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong ini. Ini informasi yang dari dunia samping ini. Ini yang tirakat 40 hari. Kebetulan bareng-bareng ini ya. Iya. Kalau ke timur sampai ke Banyuwangi ya, mulai dari Meleman. Bukan. Yang banyak ikannya apa? Puger. Puger ke timur sampai Banyuwangi saya anggap tidak aman. Karena apa? Yang tirakat 40 hari itu menyatakan tidak aman. Kalau Pandan Arum sampai Badrajit dinyatakan aman karena ada apa? Ada benteng yang sangat kuat sekali. Jadi tsunami untuk mengenai desa Pandan Arum dan Badrajit saya anggap itu tadi aman. Alhamdulillah kalau alhamdulillah. Luar biasa ini. Amin. Oke, itu. Terima kasih. Luar biasa Pak Inggi Tiun, kepala desa yang cukup senior. Malam ini datang menyegarkan suasana. Kita tadi agak takut-takut Pak Inggi.
Ya Pak Wawan tadi menjelaskan langkah-langkah Pak Kepala Dinas, langkah-langkah kewaspadaan tinggi. Dengan adanya Pak Enggi tetap waspada, tapi kita bisa agak tertawa sedikit. Terima kasih. Mungkin itu. Nah ini dari LSM sudah siap-siap, tapi biar tidak terlalu tegang kita akan hibur dulu dengan nada-nada dari Badan Kebudayaan Nasional.